Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Eskom di channel Eskom Banten. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep pewarisan dalam PBO. Pewarisan bisa disebut juga sebagai inheritance. Nah, tidak jauh berbeda dengan real dunia nyata dengan kita, dengan manusia. Yang namanya pewarisan itu ya dari orang tua ke anak, itu mewariskan, menurunkan. Nah, di sini ada penerapannya di tiga buah kelas, tiga buah file Java di sini. Yang pertama ada kelas lingkaran ya, bersifat public. Kemudian yang kedua ada kelas tabung extends lingkaran. Kelas tabung extends lingkaran ini artinya si kelas tabung ini dia perluasan atau turunan atau anak dari kelas lingkaran. Sementara yang satu lagi namanya adalah kelas utama. Kenapa disebut kelas utama? Karena di sini ada public static void main. Nah, nanti pada eksekusi programnya yang kita eksekusi, yang kita run atau yang kita panggil kelasnya adalah yang ada void mainnya ini, yaitu kelas utama. Nah, sekarang silakan buat ketiga-tiganya ini. Sebelumnya silakan buat dulu satu folder di tempat latihan Java ya, atau di tempat kalian menyimpan file Java. Silakan buat folder baru namanya inheritance. Jangan pakai spasi. Nah, save ketiga file tersebut di sini. Ada utama, ada tabung, ada lingkaran. Tiga-tiganya. Nama kelasnya kalau di sini pakai huruf besar ya, di tabung nih, maka di save dengan nama tabung.java, huruf T-nya T besar. Di sini juga sama. Kalau di save dengan nama kelas utama ya, nama kelasnya utama, U-nya besar, maka di save-nya nama filenya utama.java, huruf U-nya U besar. Lingkaran.java juga sama. Harus benar-benar sama persis, jadi case sensitif. Huruf besar, huruf kecil diperhatikan. Huruf besar, huruf kecil berbeda. Nah, setelah dibuat, diketik ya, kita compile satu-satu. Yang pertama tadi Java, misalkan tabung dulu, tidak masalah, tabung dulu nggak apa-apa. Tabung.java. Di sini juga sama, huruf T-nya T besar. Jangan T kecil. Kalau nama kelasnya T-nya T besar, nama filenya T besar juga, di compile-nya juga T-nya T besar. Enter. Nah, kalau tidak ada yang salah di script code-nya, maka dia langsung seperti ini. Yang kedua, Java lingkaran.java. Jadi di sini kan nama kelasnya tabung extends lingkaran. Jadi di compile-nya cukup ketik Java tabung.java. Tidak perlu diketik panjang-panjang, misalkan tabung extends lingkaran.java, enggak begitu. Cukup tabung.java. Ya, nama filenya saja yang di compile. Lingkaran.java juga. Nah, yang terakhir Java utama.java. Nah, nanti yang kita eksekusi tidak ketiga-tiganya, tidak begini, Java tabung misalkan. Salah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya dia tidak ada metode mainnya di dalam kelas tabung ini. Tidak ada mainnya kan. Yang ada mainnya itu yang di kelas utama, yang ada void mainnya, metode utamanya itu. Jadi yang kita panggil cukup yang kelas utama nggak pakai Java spasi utama. Nah, ini hasilnya. Jari lingkarannya 20 ya, boleh diganti. Coba-coba aja diganti-ganti angkanya yang di sini nih. V itu dia rumus baku dari lingkaran, dia menggunakan V 3,14 atau 22/7. Boleh diganti 22/7 atau pakai 3,14. Kemudian luas lingkarannya 1256. Di mana adanya luas lingkaran?
Luas lingkaran adanya di sini, luas lingkaran. Ya, jadi terpisah-pisah nih. Di sini sebagai orang tua selingkaran, isinya atau propertiesnya atau variabelnya adalah float jari, ya, variabel jari tipe datanya float, isinya atau nilainya 20, v tipe datanya double, isinya atau nilainya 3,14. Kemudian di sini ada metode namanya lingkaran. Metode itu metode lingkaran. Metode itu apa yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh si kelas lingkaran ini. Nama metodenya adalah lingkaran, yaitu jari kali pi. Jadi ini jari 20 dikali 20 dikali pi. Nah, kemudian yang keliling ini rumusnya adalah 2 kali jari kali v. Jadi boleh begini nggak pakai kurung, boleh begini pakai kurung. Ya, penulisan isi metode. Nah, ini nama metodenya keliling. Nah, seperti yang dijelaskan di konsep inheritance, kelas anak, ini kelas anak nih, si tabung, anaknya si lingkaran, ini kelas anak. Ini kelas orang tua atau bapaknya atau ibunya atau siapalah. Ini orang tua, ini anaknya. Jadi si kelas anak ini mewarisi sifat dari orang tuanya. Mewarisi apa yang dia warisi. Nah, di sini ada di kelas anak ini ada yang namanya variabel T tipe datanya double, isinya 10. Boleh diganti berapapun. Terus lingkaran link new lingkaran. Dia membuat objek, nama objeknya link, ya, dari kelas lingkaran. Nah, dari sini nih. Sebagai jembatan atau sebagai interface. Nama interface-nya atau nama jembatannya ada link. Ya, bukan link yang di Mobile Legend. Terus ini ada metode input. Ya. Terus ada lagi metode LK lingkaran, ada metode namanya tabung, ada metode luas tabung. Nah, kita bahas satu-satu. Sistem outprint ln. Dia menampilkan tulisan yang ada di dalam kurung di antara dua tanda kutip. Jari-jari lingkaran adalah disisipkan dengan variabel jari, nilai yang ada di variabel jari. Di mana nilai variabel jari ini berada? Dia adanya di kelas orang tua. Sini. Jadi si anak ini mewarisi variabel jari. Nah, dari sini nih ke sini. Jadi nilai 20 ini nanti ada di sini, di si anaknya ini. Gitu. Yang lingkaran juga sama, yang v maksudnya, yang v. Ya. Variabel v-nya dia diambil dari orang tuanya. 3,14-nya ini diambil nanti ke sini, diturunkan. Nah, kemudian ini yang metode LK lingkaran, dia menampilkan tulisan luas lingkaran ditambah link dot lingkaran. Ya. Maksudnya adalah si interface link ini akan mengambil objek dari atau mengambil nilai dari lingkaran. Dari mana ini? Dari sini nih. Nih, dia mengambil rumus atau hasil yang ini. Nih, yang ada di dalam metode lingkaran di kelas orang tua. Jadi di kelas orang tua kan dia ada void lingkaran. Isi void lingkaran itu rumus, ya, jari kali v. Jarinya kan dari sini 20 kali 20 kali 3,14. Nanti dia akan dipanggil di sini di anaknya nih. Yang keliling juga sama. Gitu, ya, jelas ya. Nah, kemudian si double tabung ini, public double tabung, void apa namanya, metode tabung ini, dia akan mengembalikan nilai dari lingkaran, ya. Dari mana lingkaran yang ini? Sekali lagi, dia dari sini. Kemudian tadinya kan dia jari kali v,
Di sini si jari kali V itu dikali dengan T dari sini. Nah, ya. Jadi dia itu seperti itulah. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Yang keempat, 1, 2, 3, 4, metode yang keempat, luas tabung, ya nama metodenya. Nah, di sini 2 kali lingkaran, ya, sekali lagi lingkarannya nilainya diambil dari sini. 2 kali lingkaran, ditambah keliling dikali tinggi. Keliling yang dari sini, hasil yang dari sini nanti nilai yang ada di sini nih, hasil hitungan yang ini, ya, dikali dengan tinggi. Yang ini juga sama, hasil dari hitungan yang ada di sini nih, jari kali V, 20 kali 20 kali 3,14, nanti dikali dengan angka 2. Nah, jelas ya. Jadi di sini isinya hitungan semua. Nah, yang terakhir ini kelas utama atau main kelas. Main kelas di sini fungsinya untuk mengeksekusi atau menjalankan, ya, sebagai metode utama, sebagai interface juga dia untuk menampilkan di sini. Untuk menampilkan apa dia? Nanti dia menampilkan, ya, yang hasil dari semua ini, hasil dari kelas orang tua dan anak ini ditampilkan, dia dipanggil di sini. Nah, di sini ada tabung gelas new tabung, maksudnya dari kelas tabung, ya, dibuat objek, nama objeknya adalah gelas, ya, new tabung sebagai tabung yang baru, kelas tabung yang baru di kelas utama ini. Menampilkan tulisan, terus input, dia gelas, dia diambil dari tabung, ya, objeknya gelas diambil dari kelas tabung. Ini nih, objek gelas diambil dari kelas tabung. Kemudian si objek gelas ini, titik ini, dia fungsinya untuk memanggil metode input. Nah, memanggil ini nih input, nanti hasilnya muncul dia. Hasil dari input dia kan isinya jari-jari lingkaran dan V lingkaran. Nah, muncul di sini jari-jari lingkaran dan V lingkaran, dipanggil dari sini dipanggilnya. Kemudian yang ini yang gelas titik LK lingkaran, sama dari objek gelas ini memanggil metode LK lingkaran. Nah, dipanggil dari sini nih. Ya, isinya adalah luas lingkaran dan keliling lingkaran. Yang ini nih, luas lingkaran dan keliling lingkaran. Ya, dipanggilnya di sini. Kemudian menampilkan tulisan seperti ini, tabung, ya, yang atas tadi lingkaran, yang kedua tabung nih. Nah, ini nih gelas dot tabung, si objek gelas ini, ya, karena dia di sini terhubung dengan kelas tabung, ya, si objek gelas tabung ini dia memanggil metode tabung. Dia memanggil metode tabung, yang ini memanggil metode tabung. Ya, namanya apa dia? Volume tabung. Nah, yang ini hasilnya nih. Hasil yang ini dari sini hitungannya. Hasil hitungan yang ada di sini. Ya, diambil dari sini. Nah, jadi hubungan ketiganya itu seperti itu tuh. Nah, yang terakhir di sini adalah luas tabung. Gelas objek gelas memanggil metode tabung. Metode tabung yang ada di mana? Nah, ini si gelas ini kan dia kan terhubung ke kelas tabung. Jadi si luas tabung ini sekali lagi dia adalah metode yang ada di kelas tabung. Yang ini yang bawah. Jadi hasil hitungan yang ada di sini nilainya di return, dikembalikan, ya, nilainya dikembalikan, kemudian akan dimunculkan di sini. Nah, ini dia hasilnya. Jelas ya? Itu dia seputar contoh inheritance atau pewarisan. Nah, yang namanya inheritance itu, kalau di sini kan ada 3 file, ya.
file ini file orang tuanya, file parent. Sifat-sifat dari orang tuanya ini diturunkan di sini ya, atau bisa kita bilang dipakai di sini. Kemudian nanti akan dipanggil atau dimunculkan dari sini ya, dari kelas utamanya. Nah, inheritance ini bisa ada 3 kelas begini, 3 file, bisa juga cuma 2 file atau lebih, bisa 4, 5 file dan seterusnya, tidak terbatas. Nanti dipanggilnya di sini sekaligus di kelas utama. Ya, silakan dibuat bisa di Notepad seperti ini, atau Notepad++, atau di Sublime, atau di NetBeans, atau di Decoder. Ini tiga-tiganya support Decoder. Silakan dibuat. Selamat mencoba.